Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Melati dengan NIM 220170109. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah kasus yang lagi marak-maraknya, yaitu akun Bybit Crypto mengalami peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu Bybit. Bybit itu adalah platform perdagangan cryptocurrency yang didirikan pada tahun 2018. Platform ini menyediakan layanan perdagangan beragam aset kripto, termasuk kontrak berjangka future, dengan perdagangan margin yang fokus utama pada pengalaman pengguna yang cepat, aman, dan andal. Bybit dikenal karena antarmuka yang ramah pengguna, likuiditas tinggi, serta fitur-fitur canggih seperti leverage hingga 100 kali untuk perdagangan fitur. Di Bybit ini ada beberapa role. Yang pertama itu ada perdagangan fitur dan margin, likuiditas yang tinggi, keamanan, produk dan fitur inovatif, edukasi dan komunitas, serta sponsor dan kolaborasi. Nah, apa sih yang baru-baru ini kasus tentang peretasan, yaitu peretasan mencuri 1, miliar dolar dari bursa kripto dalam perampokan digital terbesar yang pernah ada. Bursa mata uang kripto Bybit telah meminta bantuan kepada para ahli di bidang keamanan cyber untuk memulihkan 1, miliar dolar yang dicuri oleh para peretas dalam apa yang dianggap sebagai pencurian digital tunggal terbesar dalam sejarah. Platform kripto yang berbasis di Dubai tersebut mengatakan seorang penyerang menguasai dompet Ethereum, yaitu salah satu mata uang digital paling populer setelah Bitcoin, dan mentransfer isinya ke alamat yang tidak diketahui. Bybit segera berusaha meyakinkan para pelanggannya bahwa aset mata uang kripto mereka yang aman. Sementara, kepala eksekutif mengatakan di media sosial bahwa Bybit akan mengembalikan semua yang terdampak, bahkan jika mata uang yang diretas tidak dikembalikan. Bybit mampu membayar bahkan jika kerugian akibat peretasan ini tidak dapat dipulihkan. Semua aset kalian didukung 1:1. Kami dapat menutupi kerugian tersebut, Benzo, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Bybit yang memposting di X. Zhou menambahkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset pelanggan senilai 20 miliar dolar dan akan mampu menutupi dana yang belum dikembalikan sendiri atau melalui pinjaman dari mitra. Bybit yang memiliki lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia dan merupakan bursa mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan, mengatakan berita peretasan tersebut telah menyebabkan lonjakan permintaan penarikan. Zhou menulis bahwa perusahaan telah menerima lebih dari 350.000 permintaan dari pelanggan untuk menarik dana mereka, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan. Bybit mengatakan peretasan terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan transfer rutin Ethereum dari dompet yang dingin offline ke dompet yang hangat, yaitu yang mencakup perdagangan hariannya. Seorang penyerang mengeksploitasi kontrol keamanan dan mampu mentransfer aset tersebut. Zhou mengatakan semua dompet lain di bursa tersebut tidak terpengaruh. Harga Ethereum turun hampir 4%, menyusul berita peretasan pada hari Jumat yang kemarin. Tetapi, sejak itu hampir kembali ke level sebelumnya. Perusahaan telah meminta pemikir-pemikir paling cemerlang dalam bidang keamanan cyber dan analisis kripto untuk membantu memulihkan dana yang diretas dan menawarkan hadiah sebesar 10% dari jumlah yang dipulihkan, yang dapat mencapai total 140 juta dolar jika seluruh dana yang diretas berhasil diambil kembali. Bybit bertekad untuk bangkit dari kemunduran dan secara fundamental mengubah infrastruktur keamanan kami, yaitu meningkatkan likuiditas dan menjadi mitra yang setia bagi teman-teman kami di komunitas kripto, kata Zhou dalam sebuah pertanyaan. Peretasan tersebut merupakan kemunduran bagi industri kripto yang telah bangkit kembali dalam beberapa bulan setelah diuntungkan oleh kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan janjinya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto di planet ini. Di tengah peraturan yang lebih longgar, meskipun identitas penyerang Bybit tidak diketahui, beberapa laporan menunjukkan bahwasanya pelaku bisa jadi adalah peretas negara Korea Utara, seperti Lazarus Group, yang telah disalahgunakan atas pencurian skala besar sebelumnya, termasuk pencurian 615 juta dolar dari proyek blockchain Ronin Group pada tahun 2022. Serangan yang dilakukan oleh penyerang ini
Yang pertama itu adalah private key compromise, yaitu kompromitas kunci private. Jadi peretas itu berhasil mendapatkan akses ke private key, dompet crypto Bybit, yang dapat memungkinkan mereka untuk mentransfer dana secara ilegal. Yang kedua ada hot wallet exploit, yaitu karena dana dipindahkan dari cold wallet ke warm wallet, kemungkinan ada eksploitas dalam mekanisme transfer ini. Yang ketiga ada insider threat, yaitu ancaman dari orang dalam. Bisa jadi ada pihak eksternal yang tidak disengaja atau sengaja memberikan akses ke peretas. Yang keempat ada supply chain attack, yaitu jika sistem atau perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan oleh Bybit telah disusupi sebelumnya. Ini bisa menjadi titik masuk serangan. Ada beberapa kategori dalam ethical hacking. Yang pertama itu ada cryptojacking, social engineering, network exploitation. Yang keempat ada credential stuffing. Nah, dari saya ini ada beberapa solusi untuk kasus ini. Yang pertama itu adalah simulasi dan uji keamanan yang berkala. Dari solusi ini ada beberapa poin yang dari saya. Itu pertama ada pentest, yaitu lakukan uji penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Kedua ada gabungan red team dan blue team untuk simulasi serangan cyber dengan tim keamanan internal untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman yang nyata. Yang ketiga ada bug bounty program, itu undang para hacker etis untuk menemukan dan melaporkan kelemahan sebelumnya yang dieksploitasi oleh peretas. Yang kedua adalah proses transfer yang ketat. Jadi di sini tuh implementasi prosedur multi tanda tangan seperti multi signature untuk setiap transfer yang besar, sehingga memerlukan otorisasi dari beberapa pihak sebelum transaksi disetujui. Yang ketiga ada manajemen akses dan privasi data. Poin yang pertama ada least privilege principle, yaitu batasi akses hanya untuk karyawan yang benar-benar membutuhkannya. Yang kedua ada segregation of duties, yaitu SOD, pisahkan tanggung jawab kritis untuk mengurangi resiko penyalahgunaan akses. Yang ketiga ada role based access control, yaitu RBAC, tetapkan izin akses berdasarkan peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Yang keempat adalah solusi penguatan infrastruktur yang dalam jaringan. Poin pertama itu ada firewall dan DDoS protection, yaitu gunakan firewall untuk tingkat lanjut dan proteksi terhadap serangan DDoS. Yang kedua ada end-to-end encryption. Jadi pastikan komunikasi data enkripsi secara menyeluruh untuk mencegah serangan man in the middle atau METM. Nah, yang ketiga ada virtual private network, yaitu VPN. Gunakan VPN dengan enkripsi yang kuat untuk mengamankan komunitas internal. Yang kelima ada monitoring aktivitas dan deteksi dini. Ada poin pertama yaitu real time threat detection, yaitu gunakan intrusi detection system atau IDS dan intrusi prevention system atau EPS untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Kedua ada anomaly detection with AI, yaitu terapan AI untuk menganalisa pola transaksi abnormal yang berpotensi merupakan serangan. Yang ketiga ada SEEM, yaitu Security Information and Event Management. Gunakan platform SEM ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data keamanan secara real time. Yang terakhir ada peningkatan keamanan autentikasi. Autentikasi multifaktor MFA atau terapan 2FA atau biometrik untuk semua akun yang penting, terutama yang Bybit tadi. Kedua ada hardware security key, yaitu gunakan perangkat keras seperti YubiKey untuk autentikasi tambahan. Yang ketiga ada zero trust model, yaitu terapan model keamanan di setiap akses yang harus diverifikasi, bahkan dari dalam organisasi pun tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dan mempublikasi kasus yang marak-marak nih, yaitu tentang akun Bybit yang dihack. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.